Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Setia kemuliaan sekarang dan selamanya. Terima kasih, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Walaupun keadaan dunia begitu bergejolak, bahkan kadang-kala membuat hati kami khawatir dan takut, tetapi satu hal kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu itu sempurna di dalam hidup kami sampai detik ini Bapa. Kalau saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu memuji menyembah Engkau, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi itu hanya oleh kasih karunia yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai detik ini Bapa. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, sehingga firman yang kami baca dan kami merenungkannya itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba yang terbatas ini Bapa, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah itu boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh mendidik kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sehat? Kok banyak orang, tapi yang amin di depan. Harus yakini, entah itu apapun itu tetap sehat. Iya dong. Amin. 3 bulan yang lalu membuat kita takut. Bahkan saya termasuk orang yang mungkin banyak orang khawatirkan tentang saya. Ya kan, waktu mulai virus itu memasuki bulan Maret itu saya keluyuran kemana-mana. Tapi keluyuran ada tujuannya. Jalan bawa itu semprot rumah orang, tapi gerejanya nggak disemprot. Sampai sebulan lebih baru gerejanya disemprot. Nah, kita sejam atau? Capeknya mana? Oh, secapeknya. Nah, soalnya saya harus tanya, kalau
secapainya ya tar diusir dari sini masalahnya. Soalnya sudah lama jadi biar saya lihat jamnya. Oke. Berarti saya 30 menit ya. Atau gimana? Setuju 30 menit? Kalau nggak setuju saya jalan terus. Oke, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-13. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab, lihat di TV Suci di belakang saya. Atau yang di sana di depan saya. Sudah? Kalau sudah, kita bacanya bersama-sama, tetapi dilarang saling mendahului. Doa kepercayaan 2-3 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi Mazmur 13 ini atau bacaan tadi ini saya akan memberikan judul kepada kita, dari keraguan menjadi percaya. Ya, jadi judulnya dari keraguan menjadi percaya. Mazmur ini mengekspresikan kerinduan paling dalam dari jiwa yang susah. Ya, jadi Mazmur ini mengekspresikan kerinduan yang paling dalam dari jiwa yang susah. Meskipun musuh pribadi melatar belakangi bacaan kita ini, namun pemazmur sedang bergumul dengan keraguan-raguannya sendiri tentang tindakan Allah untuk membela kepentingannya. Karena tadi kita baca bahwa di sini tidak menyinggung tentang sakit penyakit. Maka saya mengambil kesimpulan sementara. Saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulan saya boleh dipercaya, boleh tidak. Ya kan ini pandangan saya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sebentar keluar di sana, Pak John bilang begini. Enggak, ini kesimpulan saya sementara, boleh dipercaya dan boleh tidak. Karena ini saya yang gali ya. Bisa salah, bisa benar. Ya. Jadi ini bukan, menurut saya bukan persoalan sakit penyakit, tapi kemungkinan adalah persoalan yang bersifat kejiwaan, tetapi bukan gila. Ya, jangan sampai nanti ditafsirkan, kejiwaan jangan gila pemazmur. Enggak, dia waras, sehat, dan kemungkinan adalah rasa takut. Oleh karena itu kalau kita lihat di pasal yang pertama, kelamaan jadi pasal, ayat dijadiin pasal. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga,
Di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi kalau kita lihat dua ayat ini, dari ayat kedua sampai ayat yang ketiga, di situ menunjukkan bahwa ada masalah yang dihadapi oleh pemazmur, yaitu masalah keraguan. Sampai kalau kita lihat bahwa dia harus berkata berapa lama lagi, itu sebanyak 4 kali. Benar atau tidak? Di ayat yang kedua itu dia bertanya berapa lama lagi. Ayat yang ketiga berapa lama? 2 kali dia harus katakan juga. Jadi ada 4 kali perkataan berapa lama lagi. Jadi diulangi sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwa pemazmur mengalami yang namanya penderitaan hebat. Tetapi saya nggak tahu ini penderitaan apa. Seperti tadi saya katakan bahwa bukan penderitaan sakit penyakit. Ini galian saya, tapi itu bukan jadi patokan untuk kita, ya. Bukan sakit penyakit. Nah, seringkali kalau kita menghadapi persoalan masalah di dalam hidup kita, mungkin kita pun akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Bahkan kita bisa bertanya seperti pemazmur katakan. Bahkan situasi yang sekarang terjadi, mewabah di dunia, mungkin orang percaya pun akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan masalah ini harus berlalu? Bahkan kalau guru-guru yang di sekolah, terutama istri saya, harus berjuang dari rumah, tapi harus ada pelajaran yang harus diberikan kepada siswa. Nah, yang menjadi masalah kalau anak kita baru masuk ke kelas 1 SD itu bahaya. Apalagi kalau tidak punya HP, harus online. Itu sesuatu yang memang menjadi kendala. Bahkan mungkin kita akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Bahkan istilah yang setelah beberapa minggu itu dikatakan new normal atau apa? Normal baru ya. Kalau salah tolong koreksi. Nah, dikatakan new normal atau normal baru. Ini sesuatu yang memang kita harus lakukan. Mau tidak mau harus lakukan. Karena sebelum hal ini terjadi, lihat nggak ada yang pakai masker nggak? Nggak ada kan? Tapi sekarang saya memandang dari sini semua pakai masker semua. Ya kan? Arti sesuatu yang baru memang dipaksakan harus kita berubah di situ. Nah, firman Tuhan juga katakan bahwa harus ada new normal. Tapi kadang-kala kita nggak mau. Kalau pemerintah new normal harus pakai masker, kemana pakai masker? Jaga jarak 1 meter, kita taat. Jaga 1 meter. Nggak boleh ngumpul, kita taat. Nggak ngumpul. Tetapi kalau firman Tuhan, kadang-kala kita taat. Firman Tuhan katakan di dalam Korintus, kamu adalah ciptaan yang baru, kan? Ciptaan baru. Nah, kita menjadi ciptaan baru, harus seperti yang kita terapkan saat ini juga. Kadang-kadang kita mengaku bahwa ciptaan baru, tetapi hidupnya masih hidup di dalam dosa terus. Jadi nggak mau berubah. Tetapi kalau sekarang dikatakan new normal, semua rame-rame taat. Nggak pakai masker 250.000. Entah itu di pasar, di kampung-kampung juga sekarang Satpol PP
masuk ke kampung. Itu taat kan? Kita taat. Nah, sedangkan kadang firman Tuhan kita tidak taat. Maka saya mau katakan kepada kita, kalau saat ini kita taat karena, waduh, daripada saya nggak pakai masker, di denda 250 ribu atau saya tidak pakai masker, saya tertular. Kita lebih perhatikan hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi hal-hal yang bersifat kekal kita tidak perhatikan. Padahal firman Tuhan katakan, kamu ciptaan baru, hidup harus baru, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kita masih kompromi. Kita masih, nggak taat. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita harus taat. Saya kembali kepada masalah keraguan yang dihadapi. Dia tanya berapa lama lagi. Nah, karena kalau kita sebagai orang percaya pun kadang bertanya berapa lama. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita tetap hidup menyandarkan diri kita kepada Tuhan atau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka percayalah setiap masalah, setiap proses yang terjadi pasti akan berakhir. Berapa lama lagi jangan tanya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja menurut caranya. Sedangkan kita sebagai umat kepunyaan daripada Tuhan harus tetap mengalami proses itu. Jadi kalau corona mau setahun, ya ikuti saja prosesnya. Kenapa? Kita tidak bisa menghentikan hal ini. Walaupun sekarang dikatakan bahwa keluar kemana pakai masker, tapi tiap hari itu naik terus. Makanya saya mau katakan kepada kita, jangan terpengaruh dan angka naik, tetapi harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Karena apa? Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, percayalah bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tetap ada bagi kita. Ya. Seperti tadi saya katakan, bahwa saya ini sering keluar itu banyak orang yang khawatir. Tetapi saya selalu katakan, Tuhan, saya tidak mau mati dengan penyakit ini. Kalau saya mati dengan cara lain. Kenapa? Kalau kena corona yang pada saat bawa ke liang kubur yang dibawa oleh supir ambulans sendiri, nggak ada yang ikut kan. Makanya saya doa Tuhan, kalau bisa jangan saat ini, biar supaya nanti kalau saya mati ya banyak orang yang datang. Ya kan? Maksudnya ya datang aja. Kalau hanya supir ambulans yang antar, itu bisa-bisa orang salah nafsir bahwa ini orang hidupnya ini sangat mungkin nggak bergaul sehingga mati juga supir ambulans yang kuburkan dia. Ya. Jadi kita jangan bertanya berapa lama lagi. Bahkan pemazmur dia berkata berapa lama lagi. Karena apa? Dia dibuat begitu lelah oleh musuh-musuhnya. Kalau kita baca Mazmur lagi, ini banyak sekali musuh. Termasuk Saul pun adalah musuhnya. Saul berusaha untuk membunuh dia. Jadi pemazmur atau Daud ini mungkin merasa lelah, sudah capai, sehingga dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan Engkau bisa menolong aku? Berapa lama lagi Engkau bisa melepaskan aku dari musuh-musuh ini? Bahkan kadang-kadang pun kita alami hal ini. Mungkin dalam keadaan ekonomi kita bertanya, Tuhan kapan? Atau berapa lama saya harus hidup susah seperti ini? Bahkan mungkin kita akan bersungut-sungut, kok itu dia bilang ke gereja Tuhan, tetapi kok kayaknya lebih dari saya. Berapa lama lagi saya bisa jadi orang kaya? Tetapi saya mau katakan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, jangan bertanya, jangan ragu dengan penyertaan Tuhan. Bersyukurlah kalau ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan mencukupkan seperti apa yang kita minta. Itu akan jauh lebih baik.
daripada kita bermimpi untuk menjadi kaya. Ternyata kita lakukan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada yang bilang mau kaya ya, udah ke mana? Gunung Kawi. Gunung Kawi, supaya cepat kaya. Siapa bilang? Saya mau kasih tahu, kalau setan memberikan sesuatu tidak gratis, tidak gratis. Kalau ke sana siap, ada yang harus dikorbankan. Tetapi saya yakin di sini nggak ada. Tapi hanya saya ingatkan saja, supaya kita jangan tergiur. Walaupun dalam situasi kondisi ekonomi yang mungkin pas-pasan, ada yang berkata bahwa saat ini Pak Corona memang PHK memang itu sudah berjalan. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri saya baca ada perusahaan besar, penerbangan besar yang sudah berpuluh-puluh tahun juga dia mem-PHK karyawan 300 berapa ribu mem-PHK. Jadi wajarlah. Makanya dengan situasi seperti ini, kalau PHK kita ya udah berarti Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin mendekat kepadanya. Jadi jangan mengandalkan pekerjaan kita. Atau jangan mengandalkan uang kita. Oh, saya masih punya deposito sekian. Tetapi saya yakin kita di sini nggak banyak deposito. Nah, saya lihat muka-muka semua, termasuk saya juga. Iya kan? Tapi orang kadang mengandalkan keuangannya. Tetapi saya mau katakan, keuanganmu itu mau bertahan berapa lama? Kalau corona ini berjalan setahun, maka minggu kemarin pagi malam, corona walaupun corona, kita jualan-jalan terus. Tuhan berikan hikmat. Bahkan ya, walaupun situasi bilang sulit, tetapi kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka sesulit apapun Tuhan membuka celah bagi kita. Ya bagi kita yang berharap, ya bagi kita yang selalu mengandalkan Dia. Saya yakin bahwa ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Gak mungkin, cuman Pak Gembala yang amin. Yang lain, jangan amin. Dalam hati amin itu kuat, itu dalam keyakinan iman kita bahwa walaupun masalah begitu bertubi-tubi, tapi Tuhan pelihara. Maaf untuk pemain musik, ada yang berkata, ya corona Pak, gereja tutup, penghasilan nggak ada. Tapi saya pernah tanya, penghasilan nggak ada, tetapi kamu hidup sampai hari ini, itu apakah uang dari kamu melayani di gereja? Enggak. Ya udah, bersyukur sama Tuhan. Walaupun gereja tutup, tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kamu. Maka harus tetap bersandar mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Oh, waktu jalan terus. Oke. Poin pertama cukup sampai di situ ya. Soalnya saya dikejar oleh waktu. Tadi bilang harus secapainya, tetapi saya khawatir jangan sampai saya diusir dari sini. Besok nggak boleh lagi, karena kami mau ibadah. Waktu kami sudah tersita semuanya. Oke, hal yang kedua. Tadi hal pertama adalah masalah keraguan yang dialami oleh pemazmur. Hal yang kedua adalah doa. Doa minta tolong. Di situ dikatakan ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi di sini pemazmur, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Di tengah-tengah keraguan dan perasaan yang begitu tertekan hebat, dia tidak mencari pertolongan kepada orang lain, tetapi dia ingat bahwa pertolongan yang sempurna itu datang daripada Tuhan. Maka dia berdoa,
dia minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita harus sebagai orang percaya harus meniru apa yang dilakukan oleh pemazmur. Di dalam keadaan yang mungkin tidak menentu, kita jangan cari pertolongan kepada orang lain. Jangan cari pertolongan kepada saudara, karena saudara adalah terbatas. Atau mungkin orang tua kita, orang tua pun terbatas. Tetapi ketika mengalami masalah seperti ini, carilah pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala-galanya. Ya kan? Tuhan sumber segalanya. Maka ketika mengalami masalah dalam hidupmu, datanglah berlutut di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Dia. Bahkan ada orang yang berkata, ketika sudah tidak kuat lagi menahan beban ini, hanya salah satu cara. Datang lipat tangan, berlutut, menengadahkan muka kepada Dia. Karena Dia sanggup akan menolong. Walaupun kadang-kadang orang kata, Pak saya sudah berdoa, tetapi kok jawabannya nggak datang-datang. Ya kadang-kadang kita berdoa itu berpikir seperti masa Indomie. Jadi langsung air panas ini langsung jadi Indomie. Ya, ada proses. Ada yang berdoa langsung jawab. Tetapi ada yang masih proses sama Tuhan. Tetapi kita tidak mau bertahan. Kita tidak mau menunggu jawaban daripada Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang memberikan alasan, Pak, kalau saya tidak ambil jalan pintas, saya bisa mati. Nggak bisa. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk menolong kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi jangan hanya pada saat masalah datang baru ingat Tuhan. Ketika masalah sudah lewat, selamat tinggal Tuhan. Nanti kalau ada masalah baru saya datang. Itu namanya anak yang kurang ajar. Iya. Jadi entah ada masalah itu tidak, kita harus tetap menghampiri Dia. Karena kita yakin bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang akan menolong tepat pada waktunya. Tetapi seberapa banyak kita yang tidak mengandalkan Dia. Maksud saya yang di luar sana, kan di sini ya. Dan sampai nanti sebentar ada yang berpikir, waduh Pak John ini kurang ajar, bilang saya nggak andalkan Tuhan. Yang di luar sana. Kalau kita yang di dalam sini, saya yakin bahwa orang-orang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Buktinya bisa datang duduk diam di sini. Berarti orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan seperti orang-orang dunia. Tetapi kita harus tetap, apapun masalah persoalan, belajar daripada pemazmur. Yang tadi poin pertama, dalam keadaan keraguan-raguan. Dia ragu apakah Tuhan menolong. Berapa lama bertanya terus. Berapa lama? Sampai 4 kali. Tetapi pada saat dia bertanya, dia harus datang kepada Tuhan melalui doa. Walaupun situasi yang terjadi, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kadang-kadang kita bisa heran-heran. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Makanya kalau saya mau ceritakan kebaikan Tuhan 3 bulan yang alami virus corona banyak, tetapi saya nggak mau ceritakan di sini. Kalau mau tahu nanti ke rumah. Ya kan, buatin kopi 1 gelas, atau duduk diam yang minum kopinya. Saya ceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami. Ya kan, impas kan? Karena di sini bukan. Bahkan istri saya bilang, waduh sudah mau habis, tenang aja. Pasti Tuhan kirim. Bahkan di grup WhatsApp Pak Teddy bilang apa? Pak John tanya bansos itu. Gak usah tanya kok Teddy. Benar. Saya nggak tanya. Setelah WhatsApp itu, malamnya itu ada datang. Anda diundang untuk ambil sembako. Nah, saya kasih tahu sembako. Kalau ditanya isinya apa, saya kasih itu bihun. Bihun ada 2 bungkus.
Ya kan kalau kita masak bihun itu bisa makan semua. 2 bungkus ini. Makanya nggak usah tanya kok Dede, kita tetap fokus sama Tuhan. Dikatakan mau apa? Berkat Tuhan itu. Kalau kita taat, berkat Tuhan itu akan ngalir terus. Tetapi ngalir kita harus bisa ngalir lagi. Tapi kalau ngalir kita sumbat sini ya nggak akan ngalir. Jadi kalau ngalir datang biar ngalir terus, akan datang terus gitu. Jadi harus kita tetap mohon kepada Tuhan. Kita harus tetap minta pimpinan daripada Tuhan. Apapun masalah persoalan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Ya. Walaupun sekarang tidak ada semprot, tetapi ada cara lain. Ya, saya ngomong semprot karena awal-awal corona itu saya bawa alat semprot ke sana kemari. Kalau melihat pernah ada pakai APD warna putih, ada APD warna orange. Saya pakai orange itu, Bapak Ibu, itu saya semprot itu saya takut sekali. Takut karena apa? Saya semprot ini orang yang kena corona, suami istri kena. Jangan-jangan saya sebentar kena lagi. Saya semprot, saya kena. Tapi saya bilang, Tuhan saya tidak mau mati karena corona. Iya. Bapak Ibu nggak tahu, Pak Gembala yang tahu. Sampai Pak Gembala, hati-hati. Tapi saya hendak, pokoknya Pak Gembala ingatkan hati-hati. Saya yakin Pak Gembala doakan saya juga. Dan saya berdoa, Tuhan jaga saya. Dan yang saya pakai APD itu yang ini, pink kayaknya ya. Itu semprot di orang yang kena corona. Suami kena, istri kena. Takut. Kadang-kadang saya pernah alami pulang sampai rumah, ini kayak rasa sesek. Aduh, jangan saya lewat nih. Iya, saya merasa ini. Tetapi setelah itu saya bilang, Tuhan, jangan dengan cara ini, biar dengan cara lain. Takut. Hamba Tuhan juga takut. Iya. Tetapi ya, untuk mensiasati ketakutan itu tetap bangun berdoa. Jangan Tuhan lewat sekarang anak-anak masih butuh saya. Yang lain aja, jangan saya. Iya. Jadi menghadapi masalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Kadang berpikir, ya kalau saya mati utang selesai Tuhan. Tetapi jangan sekarang. Saya harus masih hidup. Masih banyak orang yang membutuhkan saya. Ya. Jadi harus berdoa. Jadi saya ulangi ya. Dari keraguan menjadi percaya. Pertama, masalah keraguan daripada Damaskus. Bertanya sampai 4 kali. Hal yang kedua, ketika menghadapi masalah itu harus berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir yang ditunggu-tunggu kan, yang ketiga, ketika keraguan itu muncul ketika kita datang kepada Tuhan, maka setelah doa selesai adalah kelegaan datang dari Tuhan dan tetap percaya penuh. Kita lihat di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi tadi keraguan-raguan. Pada saat ragu-ragu dia datang kepada Tuhan melalui doa-doanya. Dan akhirnya dia percaya penuh. Dia melihat bahwa Tuhan akan menolong dia. Dikatakan di situ, dikatakan bahwa aku akan menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kadang-kadang kita seringkali mengalami pertolongan daripada Tuhan, doa dan Tuhan sudah kabulkan. Kita, nah Tuhan, yang penting saya bebas. Tetapi kita belajar dari Mazmur. Ketika dia mendapat jawaban daripada Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar seperti dia. Kalau mengalami masalah persoalan Tuhan sudah menolong, kita harus tetap menyembah Tuhan.
Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Jangan hanya tunggu kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan. Emang Tuhan itu dokter? Jadi sakit datang, bayar. Enggak. Jadi kita harus jadikan Tuhan itu beda. Jadi kalau sudah Tuhan menolong, maka kita harus giat-giat di dalam Tuhan. Bahkan kemarin saya kunjungi seseorang yang sudah cukup umur. Dia titip 2 pesan. Jadi saya anggap itu wasiat buat saya. Wasiat pertama itu dia ulang-ulangi. Pak, kalau saya mati, ingat GBIH yang harus kuburkan saya. Dia sudah titip wasiatnya. Wasiat kedua yang kemarin dia bilang, Pak, ingat, saya nggak mau dibakar, saya dikuburkan. Nanti kalau setelah itu anak-anak nggak bayar pajak nggak apa-apa. Yang penting saya ditanamkan di tanah, Pak. Karena saya terbuat dari tanah. Maka saya ngomong banyak dengan dia. Dia bilang, Pak, saya mau gereja. Tapi dengar-dengar bilang yang sudah tua seperti saya nggak bisa ke gereja. Saya bilang dia, terserah. Kalau Bapak ingin untuk ke gereja, punya iman, bahwa ke sana bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menolong Bapak. Datanglah, gak usah takut virus itu. Walaupun ya kadang orang bilang yang tua-tua ya harus berhikmat di rumah. Tetapi kalau dia punya kerinduan, gimana kita mau batasi? Yang penting saya bilang dia, kalau datang pakai masker. Nanti sampai di gereja kasih 1 alat lagi jadi tutup, aman. Dan saya yakin orang yang di gereja pasti aman. Kenapa? Saya yakin bahwa orang seperti itu, dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, atau kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita, biasa aja. Kita tidak mau datang untuk memuji dia. Bahkan orang pernah tanya, Pak, kok gereja nggak buka-buka? Lama-lama bubar. Dalam hatiku, baik kalau gereja buka, kamu datang nggak? Gereja tutup, kamu tanya ibadah. Gereja buka nggak pernah nongol. Ini masalah. Iya, masalah orang-orang seperti ini. Makanya ya, ketika kalau orang yang sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan, maka apapun yang terjadi, dia pasti memuji Tuhan. Dia pasti meninggikan dia. Contohnya Alkitab sudah katakan di ayat yang ke-6. Aku dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak. Karena penyelamatan-Mu, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat kepadaku. Kalau Tuhan itu sudah berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita, tidak ada cara lain. Hanya ucapan syukur. Lewat pujian penyembahan kepada Dia. Jangan sampai ketika Tuhan menolong kita, ya sudah, yang penting Tuhan menolong saya. Dan melupakan Tuhan lagi. Nanti kalau mengalami masalah baru datang nangis-nangis. Aduh Tuhan, ampuni saya, mohon maaf. Namanya Tuhan itu seperti Bapakmu. Enggak. Walaupun Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi kalau hal yang sama kau ulangi terus-menerus, pasti ini orang modus nih. Nanti tolong dia berbalik lagi. Dia nggak mau datang kepada Tuhan. Tidak minta harta yang kita punya, tetap memuji Dia itu jauh lebih penting. Kalau kita baca Mazmur ini, bagaimana Mazmur memuji Dia, meninggikan Dia. Makanya kita harus sebagai orang percaya harus tiru teladan daripada mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita hanya berpikir, waduh, Tuhan tolong saya. Tetapi kita ketika mendapati berkat itu, kita tidak pernah memuji Dia. Ini yang masalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa ketika kita mengalami persoalan, mungkin kita ragu sebagaimana pemazmur katakan. Ada keraguan di dalamnya. Tetapi ketika ada keraguan, dia sadar
bahwa ada pribadi yang akan menolong dia. Makanya dia datang merendahkan diri. Dan setelah dia merendahkan diri, dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Maka hanya pujian penyembahan yang dia naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, tidak ada cara lain. Hanya 3 cara ini yang saya dapat dari pemazmur. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dikatakan bahwa tidak ada orang yang berkenan seperti Daud bin Isai kan. Dia adalah orang yang berkenan. Dia jatuh, tetapi dia tidak tertidur di masalah itu atau jatuh di dalam dosa, dia tidak tidur. Dia cepat sadar, bangun, minta ampun kepada Tuhan dan berubah. Kalau kita tidak, kalau jatuh, waduh enak nih, tidur terus. Bahkan diingat, ingatin saya, saudara aja enggak. Jadi itulah manusia. Tapi kita belajar daripada Daud. Ketika dia dalam keadaan jatuh, dia bangun, ingat Tuhan, dan berubah total. Mau berubah? Kalau mau berubah, maka lakukan sesuai dengan apa yang diimani. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba menyampaikan dan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri akan menolong kami, sehingga kebenaran ini Engkau materaikan di dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh melakukan kebenaran ini, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Inilah permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.